Apa sih asuransi itu? Asuransi dipandang sebagai bisnis pemilihan resiko atau biasa disebut dengan transfer of risk, di mana resiko dipindahkan dari tertanggung kepada pihak perusahaan asuransi yang bertindak sebagai penanggung di dalam perjanjian asuransi tersebut. Sebagai konsekuensi dari adanya perjanjian pengalihan risiko tersebut, peserta wajib membayarkan sejumlah uang sebagai premi asuransi kepada perusahaan asuransi. Sedangkan konsekuensi bagi perusahaan asuransi adalah tanggung jawab untuk membayarkan sejumlah uang sebagai dana klaim asuransi kepada peserta apabila terjadi sesuatu keadaan seperti yang diperjanjikan di dalam polis asuransi. Apa saja sih fungsi dari asuransi? Fungsi dari asuransi yang pertama, memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi juga memiliki manfaat yang sangat menguntungkan. Kira-kira apa saja manfaat yang bakalan kita terima? Yang pertama, asuransi melindungi kita dari masalah di masa yang akan datang. Yang kedua, asuransi membantu kita mengelola keuangan. Dan yang ketiga, asuransi bisa meminimalisasi kerugian. Asuransi di Indonesia sudah diawasi oleh badan hukum loh. Kira-kira badan hukum apa saja yang mengawasinya? Yang pertama ada AAJI. AAJI atau biasa disebut dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia adalah organisasi independen yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga asuransi jiwa di Indonesia. AAJI juga mengemban fungsi sebagai pengawasan kinerja perusahaan asuransi agar memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat sesuai dengan standar yang ada. Keberadaan lembaga ini menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa maupun reasuransi di Indonesia. Wadah ini menjadi saluran terciptanya kerjasama yang baik antara perusahaan satu dengan yang lain, sehingga bisa meningkatkan kinerja jasa asuransi jiwa di Indonesia. AAJI juga memiliki visi dan misi. Visi dari AAJI yaitu untuk menyatukan tujuan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa di Indonesia. Misi dari AAJI yaitu untuk mencapai visinya adalah mencari solusi terhadap berbagai masalah dalam industri, serta mendorong terciptanya regulasi asuransi jiwa agar berimbang antara kepentingan pihak anggota dan juga masyarakat. AAJI juga memiliki komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap standar pelayanan perusahaan asuransi jiwa, baik itu kode etik maupun standar praktiknya. Peran dari AAJI yang pertama sebagai wadah aspirasi bagi perusahaan asuransi, yang kedua sebagai saluran komunikasi dan mitra pemerintah, yang ketiga sebagai saluran aspirasi masyarakat, yang keempat adalah sebagai alat motivasi perusahaan asuransi jiwa. Yang kedua ada AAUI atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Fungsi dari AAUI yang pertama menyediakan perlindungan asuransi yang terpercaya. Yang kedua, menjadi penghimpun sebesar-besarnya dana masyarakat. Yang ketiga, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Yang keempat, menjadi pelaku yang kuat dan mandiri dalam negeri. Yang kelima, menjadi sendi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Yang ketiga, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.
OJK ini berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam lingkup pengawasan di sektor perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis asuransi. Yang keempat ada MUI atau Majelis Ulama Indonesia. MUI adalah pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan penilaian terhadap kesesuaian terhadap prinsip syariah. Dalam praktik bisnis asuransi, MUI mengeluarkan sejumlah fatwa sebagai pedoman bagi operasionalisasi bisnis asuransi syariah. Fatwa pertama dan sekaligus sebagai fatwa induk asuransi syariah adalah fatwa DSN MUI nomor 21/DSN strip MUI garing 10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Pada umumnya, asuransi memiliki dua kategori. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga yang biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Yang kedua, asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Biasanya, objek yang diasuransikan ini adalah harta, benda, atau aset. Ada 7 istilah penting dalam asuransi yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang pertama, polis asuransi. Yang kedua, ada premi asuransi. Yang ketiga, tertanggung. Yang keempat, manfaat asuransi. Yang kelima, pemegang polis. Yang keenam, pembayar premi. Dan yang terakhir adalah penerima manfaat. Lalu, bagaimana sih hubungan asuransi dengan manajemen resiko? Dalam menjalankan kehidupan ke depan, kita sebagai manusia tidak akan jauh dari kata ketidakpastian yang akan terjadi. Ketidakpastian tersebut bisa menimbulkan kerugian kepada orang yang tertimpa. Oleh karena itu, sangat penting memilih asuransi untuk meminimalisir terjadinya resiko kerugian yang akan didapatkan. Resiko yang biasanya terjadi dalam kehidupan antara lain sakit, kecelakaan, cacat, tua, dan meninggal. Secara sederhana, manajemen resiko adalah pengelolaan resiko yang terdiri dari 4 kegiatan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi event risk. Yang kedua, mengukur dampak dan frekuensinya. Yang ketiga, memitigasi. Yang keempat, memonitoring. Bagaimana sih tips untuk memilih asuransi jiwa yang tepat? Yang pertama, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang kedua, sesuaikan premi dengan budget atau anggaran. Yang ketiga, pelayanan terbaik. Yang keempat, lakukan selagi Anda sehat dan mampu. Lalu yang terakhir, pertimbangkan dengan cermat. Hal apa saja sih yang bisa mempengaruhi besar premi asuransi? Yang pertama, usia. Yang kedua, pekerjaan. Yang ketiga, jenis kelamin seseorang. Yang keempat, merokok atau tidak merokok orang tersebut. Yang kelima, jenis dari manfaat yang dibeli. Nah, kira-kira bagaimana sih tips untuk mengatur gaji atau keuangan yang cerdas? Yang pertama, alokasikan 50% penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari seperti biaya makan, transportasi, keperluan rumah, sampai asuransi.
Yang kedua, alokasikan 30% penghasilan kalian untuk keinginan pribadi seperti biaya hangout atau nge-gym. Yang ketiga, alokasikan 20% untuk tabungan jangka pendek atau buat biaya hutang. Nah, kira-kira uang pertanggungan itu apa sih? Uang pertanggungan adalah uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika pengguna melakukan klaim. Dalam konteks asuransi jiwa, uang pertanggungan dapat dibayarkan jika terjadi klaim, di mana tertanggung meninggal dunia. Kemudian, yang selanjutnya ada cara mudah untuk menghitung uang pertanggungan. Yang pertama, metode multiple approach. Metode multiple approach ini yaitu mengasumsikan penghasilan kotor tahunan seseorang saat ini akan didapat sampai usia pensiun. Kelebihan dari metode ini yaitu perhitungan relatif sederhana. Kekurangannya itu, yang pertama, tidak memperhitungkan aset yang dimiliki oleh tulang punggung keluarga. Yang kedua, tidak mempertimbangkan inflasi. Dan yang terakhir, mengasumsikan investasinya bisa selalu konstan. Yang kedua, yaitu metode the needs approach. Metode ini adalah metode yang paling rumit dibanding metode lainnya. Perhitungan ini mempertimbangkan banyak hal, salah satunya adalah inflasi. Kelebihan metode ini, yang pertama, mempertimbangkan inflasi. Yang kedua, mempertimbangkan lamanya masa pertanggungan. Kelemahan dari metode ini yaitu perhitungan cukup rumit. Yang ketiga ada metode capital need approach. Kelebihan dari metode ini, yang pertama, mempertimbangkan inflasi. Yang kedua, masa pertanggungan bisa lebih panjang daripada pendekatan lainnya. Kelemahan dari metode ini yaitu uang pertanggungan yang dibutuhkan menjadi sangat besar, sehingga premi asuransi yang dibayar menjadi relatif sangat tinggi. Di sini saya ada contoh. Seorang ayah memiliki penghasilan 5 juta per bulan, kalau dikalkulasikan 60 juta per tahun. Asumsi inflasi 5% per tahun, dan hasil investasi 6% per tahun. Maka uang pertanggungan yang dibutuhkan adalah UP sama dengan kurung buka 60 juta dibagi 6% dikurangi 5% kurung tutup ditambah dengan 60 juta. Hasilnya adalah 6M 60 juta. Selanjutnya ada metode human life value. Metode ini, uang pertanggungan mutlak dihitung berdasarkan pendapatan bulanan dikali dengan lama dana tersedia untuk menopang hidup, tanpa memperhatikan faktor bunga maupun pertumbuhan dana, jika uang pertanggungan disimpan dalam produk perbankan. Di sini contoh dari human life value, yaitu seorang ayah berumur 35 tahun memiliki penghasilan bersih sebesar 5 juta setiap bulannya. Istrinya adalah ibu rumah tangga. Mereka memiliki 1 orang anak yang berusia 9 tahun. Jika sang ayah meninggal, maka besar uang pertanggungannya adalah sebagai berikut. Jika menggunakan metode ini, maka uang pertanggungannya bisa dihitung dengan 5 juta dikali 12 bulan dikali 5, yang yaitu hasilnya 300 juta. Ini berarti jika diambil sebesar 5 juta setiap bulannya, anak tersebut akan bertahan selama 5 tahun. Ini tanpa menghitung bunga atau pertumbuhan dana. Ada metode income based value. Metode ini menghitung uang pertanggungan dengan memperhitungkan besarnya bunga atau return jika uang pertanggungan yang diterima disimpan dalam bentuk produk perbankan. Di sini contohnya, seorang ayah 35 tahun memiliki penghasilan bersih sebesar 5 juta setiap bulannya.
Istrinya adalah ibu rumah tangga. Mereka memiliki satu orang anak yang berusia 9 tahun. Jika sang ayah meninggal, maka besar uang pertanggungan adalah sebagai berikut. Jika dihitung menggunakan metode income based value, maka besar uang pertanggungannya adalah 5 juta dikali dengan 12 bulan dibagi dengan 6%, yaitu hasilnya 1 miliar. Mengapa dibagi dengan 6%? Karena jika uang pertanggungan diterima, maka dana tersebut ditempatkan di instrumen investasi pendapatan seperti ORI atau obligasi retail Indonesia, reksadana, pendapatan tetap, bukan pada deposito. Secara historis, memiliki kinerja setahun pada kisaran 6% sampai dengan 8%. Jadi, uang sebesar 1 miliar akan menghasilkan 5 juta setiap bulannya, karena 1 miliar dikali dengan 6% dibagi 12 sama dengan 5 juta. Selanjutnya ada jenis-jenis produk asuransi. Produk asuransi dikategorikan menjadi 2 produk. Yang pertama asuransi jiwa, yang kedua ada asuransi jiwa unit link. Di asuransi jiwa ada asuransi jiwa konvensional. Asuransi jiwa konvensional ini produknya dengan manfaat uang pertanggungan jiwa murni. Yang pertama ada term life. Asuransi term life ini adalah sebuah konsep awal dan mendasar dari produk asuransi jiwa, yaitu untuk melindungi nasabah dalam jangka waktu tertentu. Jika pemegang polis asuransi meninggal dunia saat pada masa kontrak aktif, pewaris akan menerima uang pertanggungan dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua ada whole life, yaitu uang pertanggungan dapat dicairkan seluruhnya jika terjadi resiko dalam masa kontrak atau ketika kontrak berakhir. Pemegang polis akan memperoleh uang tunai dari premi yang dibayarkan setelah 3 tahun atau ketika kontrak berakhir, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar karena bunganya yang hanya berkisar 4% per tahun. Yang ketiga ada dwiguna. Produk ini mirip dengan asuransi berjangka, tetapi memiliki fitur tambahan sebagai tabungan. Contohnya sebagai tabungan pendidikan anak. Fitur tabungan diartikan sebagai penawaran nilai tunai yang dapat dicairkan ketika kontrak berakhir atau dapat dicairkan dalam jangka beberapa tahun sekali, serta memiliki nilai yang relatif lebih besar. Premi yang harus dibayarkan pemegang polis ini akan lebih besar dibandingkan jenis asuransi lainnya, karena sebagian premi dialokasikan untuk fitur tabungan yang akan memberikan nilai tunai premi. Yang selanjutnya, produk dengan manfaat uang pertanggungan kesehatan. Lalu, produk dengan manfaat uang pertanggungan kecelakaan. Yang kedua ada asuransi jiwa unit link, yaitu produk dengan manfaat uang pertanggungan jiwa. Produk dengan manfaat proteksi tambahan atau rider. Proteksi tambahan ini adalah yaitu proteksi kesehatan. Yang kedua, proteksi santunan kecelakaan. Yang ketiga, santunan sakit kritis. Dan yang keempat, manfaat pembebasan premi. Yang selanjutnya ada produk dengan manfaat nilai tunai. Nah, di instrumen pengelola nilai tunai itu ada high risk, high return, medium risk, medium return, dan low risk, low return. Yang selanjutnya ada biaya asuransi jiwa untuk unit link. Yang pertama, biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah biaya perolehan atas polis yang akan dibebankan perusahaan asuransi ke nasabah ketika membeli polis asuransi jiwa untuk mendapatkan fasilitas polis. Biasanya, biaya ini umumnya dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Biaya ini akan dibebankan selama 5 tahun saja, dengan presentasi yang semakin kecil setiap tahunnya. Yang kedua, biaya manfaat dasar.
Biaya asuransi ini dibebankan sejak tanggal polis melalui pemotongan unit setiap bulan selama polis masih berlaku. Khusus pemotongan unit, untuk biaya asuransi tahun pertama akan diangsur selama 24 bulan mulai bulan ke-13 hingga ke-36 bersamaan dengan pemotongan unit untuk biaya asuransi tahun kedua dan tahun ketiga. Yang ketiga ada biaya manfaat tambahan. Biaya manfaat tambahan ini adalah biaya manfaat atas asuransi tambahan yang mencakup antara lain perlindungan penyakit kritis, kecelakaan, cacat tetap, cacat total, pembebasan premi, santunan riwayat inap, dan penggantian biaya rumah sakit. Yang kedua ada asuransi umum atau kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Biasanya objek yang diasuransikan ini adalah harta benda atau aset. Objek tersebut bisa rumah pribadi, tempat usaha, gedung, barang, hingga proyek bangunan. Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada harta benda atau aset yang diasuransikan, maka perusahaan asuransi akan menanggung tentunya dengan kompensasi yang sudah dibayarkan oleh pemegang premi kepada pihak asuransi. Peluang profesi asuransi di Indonesia sangat bagus karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki asuransi, dan profesi asuransi ini pasti akan mendapatkan banyak keuntungan dan banyak uang. Karena agen memiliki kesempatan untuk naik jabatan dalam setiap bulan. Income yang didapatkan para agen dalam tahun pertama sudah bisa mencapai puluhan bahkan ratusan juta. Income dari agen sebesar 30% dari premi yang dibayarkan oleh nasabah. Karyawan dalam awal karir hanya perlu mendapatkan 20 nasabah. Kemudian agen hanya perlu merekrut 3 orang untuk menjadi rekan tim dalam setiap tahunnya. Bekerja menjadi agen asuransi sangat menguntungkan karena bebas waktu dan juga bisa dilakukan dengan online yang memudahkan semua orang. Dengan bekerja di Allianz, kita bisa membeli rumah impian meskipun terjadi inflasi setiap tahun yang menyebabkan harga rumah terus meningkat. Menurut pengalaman saya selama diajar sama Ko Surya itu, beliau sangat baik. Waktu nerangin juga beliau itu sangat rinci dan jelas. Jika ada pertanyaan, beliau menjawabnya itu juga dengan sangat ramah, dengan sangat rinci dan detail apa yang ditanyakan oleh mahasiswa. Kelas beliau juga cukup santai namun tetap serius. Orangnya juga humoris dan sangat baik. Thank you Ko Surya.